Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Prayoga dari Teknik Industri kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita membahas perkembangan, kita wajib tahu demokrasi itu apa. Demokrasi yaitu sistem negara yang pemerintahnya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep demokrasi berarti rakyat berkuasa. Kita lanjut untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjol demokrasi parlementer serta para partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi pada partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan dan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuasaan konstruksi dan juga kemerdekaan. Periode kedua tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dan demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan kombinasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode ketiga tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila di era baru, di Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Menjadi praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Periode keempat tahun 1998 sampai sekarang, pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tak kala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaan setelah pemilu banyak kebijakan tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa demokrasi Pancasila era reformasi inilah terjadi penyempurnaan dari peraturan yang dianggap tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga negara, menegaskan fungsi dan wewenang pemerintahan dan pembagian kekuasaan lebih merata. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.